Perkenalkan, saya Eko Ordinata. Saya salah satu guru SMA Negeri 1 Petak Malai, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu yang ikonik di Kabupaten Katingan adalah buah durian Katingan, yang dikenal dengan cita rasa yang berbeda dengan durian dari kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga di ibu kota Kabupaten Katingan dibangun sebuah bundaran yang diberi nama Bundaran Durian. Berikut ini adalah video pada uji kinerja praktik pembelajaran saya di PPG dalam jembatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita awali dengan menyanyikan satu buah lagu nasional. Baik, silakan berdiri. Silakan nyanyikan semangat. Setelah itu, mulai dengan tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Oke ya, silakan dulu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar musikan? Ya. Semangat? Semangat. Ini siapa yang tidak turun ini? Ada yang tidak turun? Ya. Ada? Ya. Siapa yang tidak turun? Cinta. Kenapa rasanya? Sakit? Oh, itu festival. Ya. Semoga Cinta bisa menang ya. Dalam pertemuan kita bisa menang festival. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang alat optik, kita sudah belajar tentang pemantulan pada cermin. Ya. Sering sekali kalian bercermin di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang alat optik. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang penghiasan cahaya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti dengan model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik ini nanti Bapak berharap kalian terlihat aktif serta nanti mampu menganalisis hubungan antara unit gas dengan sudut gas melalui percobaan virtual dan mampu mempresentasikan hasilnya di depan nanti dengan baik. Ya. Maka untuk itu kita awali. Di sini Bapak punya sebuah tayangan, silakan diperhatikan tayangannya, silakan diamati apa kejadian yang ada di dalam tayangan.
Iya, dari tayangan tadi, ya, apa saja yang dapat kalian amati? Ada apa saja tadi di dalam tayangan tadi? Ada pensil, ada gelas, ada rumah, ada lagi, ada airnya, ada minyak goreng, ada hal yang lain lagi? Ada bapak di situ, karena bapak di atas itu juga. Ada hal lain lagi? Ada motor. Ya. Dari sekian banyak yang diamati tadi, menurut kalian apa saja yang berkaitan dengan perhiasan? Kira-kira apa saja? Seperti patah. Ya, kata temannya ada pensilnya itu terlihat seperti patah. Atau ada yang lain? Pensilnya seperti bengkok. Ya, ada pendapat lain lagi? Ada? Ya? Baik, kalau begitu kita fokuskan perhatian kita ke pensilnya. Ya, karena teman tadi mengatakan pensil, ya, itu si Patrick sedang fokus sekali. Ya. Berarti sekarang fokus kalian adalah fokuskan ke pensilnya perhatiannya. Nah, apakah keadaan di dua pensil tersebut sama atau berbeda? Berbeda. Apa bedanya? Kata temannya di minyak goreng itu terlihat lebih patah. Atau ada pendapat yang lain? Atau setuju? Sama? Ya, terlihat lebih patah. Oke. Kalau terlihat lebih patah, kira-kira tahu penyebabnya kenapa? Tidak tahu? Ya, maka untuk mencari tahu kenapa pensil tersebut begitu, kita akan melakukan suatu percobaan. Kita akan melakukan percobaan virtual. Nanti ada di Java Lab, ya. Kita akan melakukan percobaan tersebut. Apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Bahan ajar yang Bapak bagi sudah dibaca? Ya. Nanti kita bekerja menggunakan RKPD yang sudah Bapak bagi itu. Ya. Ingat, nanti di dalam melakukan percobaan, ya, lakukan langkah-langkahnya seperti yang ada di dalam RKPD itu. Ya. Dan jika ada hal yang tidak jelas silakan ditanyakan. Jadi nanti jangan dipaksa. Ya. Jadi silakan dibuka di prosedur kerja RKPD. Silakan dibuka. Silakan dibaca terlebih dahulu. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, silakan lakukan percobaan virtualnya, ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Ya. Kemudian jangan lupa nanti isikan tabel pengamatan. Kemudian jangan lupa juga untuk melukiskan sinar bias setiap percobaan yang kalian lakukan. Kemudian lakukan diskusi, kemudian cek nanti kendala yang akan kalian hadapi. Ya. Jadi silakan lakukan percobaannya. Untuk bisa masuk ke Java Lab itu silakan di scan barcode yang ada di RKPD-nya. Ya. Kalau tidak di scan itu bisa juga di input, ya, diketik. Kalau yang sudah terbuka silakan lakukan prosedur kerjanya. Bisa. Ya, kalau sudah bisa, apalagi langkah selanjutnya ini kemudian atur. Nah, ini berarti menjadi 60 pelan-pelan. Ya. Silakan diatur. Susah sekali, ya, karena tidak terbiasa. Sudah bisa masuk ke Java Lab? Bisa. Sekarang atur ya sudutnya menjadi 60. Sudah jadi 60? Sudah, Pak. Nah, itu. Ya, kalau sudah, sekarang diubah yang mana yang diubah? Ya. Ya, silakan. Sambil dibantu temannya yang lain, silakan.
sudah, nah ini centang, sudah dicentang. Ya. Kalau sudah dicentang, yang bagian ini juga centang ya. Sudah? Ya, silakan dicentang. Ya. Kemudian atur sudut datangnya menjadi 60 derajat. Nah ini berarti ini diatur menjadi 60. Ini caranya ini bisa. Ya, nanti sampai diatur jadi 60 ya. Ini bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa scan barcode-nya ini. Kalau tidak bisa scan barcode-nya, coba aja diketik di mana Chrome-nya. Ya, bisa di Google itu bisa. Nah, ketik ini. Nah, itu baru. Kalau tidak bisa di scan barcode-nya, itu buka saja Chrome, pilih menu itu, pilih yang light and white, cahaya dan gelombang, kemudian dipilih yang action. Nanti akan muncul. Kalau terhalangnya bisa aja dibuang time. Oh, terhalang time. Berarti ini 10, 20, 30, 40, 41 berarti ini baru ini. Bisa menggambar atau melukis cahayanya? Bisa. Jangan lupa di mana tempat derajatnya itu diletakkan. Ya, berarti dia itu kalau ini 60, berarti dari tengah ke sini saja. Nah, berarti ini berarti ini 10, 20, ya 40, 50 lah. Berarti dia di sini. Nah, di garis. Ya. Ini. Dalam melakukan percobaannya silakan bekerja sama. Karena dalam bersama itu menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa dikasih keterangan ya. Untuk yang tanda ini ada tanda panah, jangan sampai lupa ya. Ini tanda panah ini menandakan sinar datang ya. Kemudian ini menandakan sinar biasnya. Jadi bikin keterangan ditulis di sebelah sini sinar datang ya, di sebelah sini juga ditulis sinar bias. Dan kemudian ini ada dua warna ya. Untuk yang atasnya ini udara. Kemudian yang kedua ini sesuaikan dengan apa yang kalian uji ya.
Kalau udara, berarti udara dengan udara. Kalau yang satunya udara dan air, berarti di atas udara, di bawahnya air. Atau yang kedua, percobaannya sebentar lagi waktunya. Sudah percobaannya? Sudah semua? Sudah? Sudah. Jika sudah selesai percobaannya, sekarang lanjutkan yang kedua. Silakan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi. Ya. Untuk bisa mengerjakan pertanyaan tersebut, silakan kalian buka bahan ajar yang Bapak bagi. Ya. Atau kalian silakan untuk browsing internet. Ya. Silakan dikerjakan. Nah, untuk menggambar grafiknya, ini, nah ini kita lihat ini, ya, perbandingan ini. Nanti dibikin dulu, ditentukan, dan ini nanti dimulai dari 1 ya, atau 1,5 dan seterusnya. Nanti pada saat dia sudut biasnya 60, pada saat dia parameter 5 ini 1, sudut biasnya adalah 60. Nanti berarti bikin di sini dulu, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60. Ya, pada saat dia nanti 60, ini pada saat indeks dia 1, tekan garis, nanti dia akan bertemu di sini 60. Pada saat nanti 1,3, ini pada saat 1,3 mungkin sekitar sini, tek dia akan ketemu ke 41. Dan ya, makanya nah, nanti untuk mengerjakan ini, nah nanti lihat sudut ini, ya, ini parameter 5, kemudian sudut biasnya ini nilainya, nanti dibikin dulu, ya benar, ya, nanti berarti di sini bikin juga nanti, ya, nanti pada saat dia 1 dihubungkan begini, di mana dia ketemu 60, bikin di sini, nanti lanjut lagi pada saat dia 1,33, berarti di atas lagi sedikit, digambarkan lagi, nanti ketemu dia 41, di mana dia ketemu 41. Ya, jika sudah, sekarang kalian siapkan bahan untuk presentasinya. Kelompok 2. Sekarang silakan dipindah diskusinya, dipindahkan ke tempat presentasi. Ini kelompok 1. Silakan. Ini kelompok 3. Ya. Jadi hasil yang ini tadi dipindahkan ke sini semua, ya. Ya, pakai kursornya lagi, seperti tadi lagi. Kan datanya sudah ada, jadi tinggal dipindah saja. Ya, sama seperti tadi, udara, ini juga udara. Nah, nanti yang beda di bagian bawahnya. Tapi untuk yang pertama itu udara dengan udara, ya. Jangan lupa bikin tanda panahnya. Itu untuk menandakan sinar. Jangan lupa untuk bikin tanda panahnya. Mana ini panahnya? Bikin panahnya, kemudian bikin juga ada udara dan keterangannya juga. Sudah semua? Sudah? Kalau sudah silakan dipresentasikan di depan kelas. Ya, apa saja yang akan presentasikan? Yang pertama ini sampaikan sudut bias yang dihasilkan. Ya. Kemudian perhatikan jalannya sinar. Kemudian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Kemudian apa saja kendala yang kalian hadapi di dalam percobaan virtual kita hari ini. Ya. Nanti jika ada kelompok yang maju,
Kelompok yang lain tugasnya memperhatikan, nanti dilihat. Ya, maju. Kelompok siapa dulu yang mulai maju? Ya, kelompok 3 silakan ke depan. Kelompok 1 dan 2 silakan perhatikan. Ya, Pagi teman-teman. pagi. Perkenalkan, nama saya Yanto dan teman saya Ferdi yang disukanya ini Amelia dan sukanya Selvina. Ya. Kami di sini akan mendiskusikan hasil percobaan pengamatan dari kelompok kami. Mana sinarnya? Ya, terus ya mana dia? Ya. Ya. Terus mana jalan ke sana? Ya. Terus Semakin besar dia semakin dia terus berdasarkan kajian literatur kelompok parameter adalah yang dia. ya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Jika sudah selesai silakan duduk. Ya, silakan tepuk dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada apa? Sorry, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada. Ya, silakan apa pertanyaannya? Yang kelompok 3 silakan dicatat pertanyaannya ya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Jadi berdasarkan percobaan kelompok 3 apa saja yang menjadi syarat pembiayaan? Ya, silakan diskusikan kelompok 3. Silakan didiskusikan dulu. Pertanyaan jawabannya? Ya, silakan dijawab. Ya, kelompok 2 silakan dilihat. Ya, silakan didengarkan apa jawaban dari kelompok 3. Ya, Syarat terjadi pembiayaan adalah saya harus menghadapi dua video. jadi kalau menurut mereka dari hasil pengamatan mereka pembiasaan itu terjadi kalau cahaya itu harus melewati dua begitu berbeda. Gimana kelompok 2? Bisa menerima? Menurut kelompok 3 apa cahaya jika mengalami pembiasaan jika cahayanya dari neraka ke neraka, misalnya cahaya dari dalam air ke udara. 3. Ya, silakan diskusikan. Menurut kelompok kami, tentu saja jika cahaya di dalam air ke udara akan mengalami pembiasaan juga. Contohnya di awal tadi kita melihat percobaan yang dilakukan pada produk bensin itu terlihat bahwa karena cahayanya datang dari air ke udara lalu mata kita ya Biasa juga. Gimana kelompok 2? Bisa menerima? sah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok yang lain melihat dan memperhatikan. Teman-teman di sini dari nomor 1 akan membahas dan hasil diskusi kami. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Maka saya Beliau Purniawan dan sebelah saya Saya Dimas Diani, saya lagi belajar dan kita menyaksikan hasil diskusi kami. Yang lain melihat. Percobaan pertama, sudut sinar datang 60, sudut sinar bias 60,
biasnya akan mendekati garis normal. Yang kedua, berdasarkan literatur kelompok, parameter 5 disebut dengan indeks bias. Berdasarkan jawaban kelompok pada persoalan 2 dapat mendukung kebiasaan Nelius. Hasil diskusi kelompok ini, sinar datang dari medium kurang 4, maka sinarnya dibiaskan mendekati garis normal, begitupun sebaliknya. Ada lagi? Nara silakan dulu, silakan. Itu tadi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Ada kelompok yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan apa terhadap kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa yang dimaksud dengan indeks bias? Apa jawaban kelompok 1 apa itu indeks bias? Ini bias adalah kelapatan perubahan atau bisa juga disebut sebagai indeks kecepatan cahaya atau pada medium yang berbeda. Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok 3? Apa lagi? Kenapa indeks bias itu bisa membelokkan cahaya? Sudah ketemu jawabannya? Kelompok 1? Sudah, kalau sudah silakan dijawab. Kelompok 3 silakan apa jawaban dari kelompok 1? Silakan baca. Menurut kelompok kami, pada medium yang digunakan cahaya akan bergerak untuk bergerak sehingga arah cahaya akan menyebabkan cahaya mengalami pembelokan arah. Nah, ya. Ya, jawaban dari kelompok 1. Ada lagi kelompok 3? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Atau kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sekarang yang maju kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Saya ada soal. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan sinar data dari udara, yaitu 60 derajat ke udara juga sudut sinar biasnya 60 derajat. Ya. Sudut sinar datang dari udara yaitu 60 derajat ke air, sudut sinar biasnya 41 derajat. Sudut sinar datang di udara 60 derajat ke kaca yaitu sudut sinar biasnya 35 derajat. Ya, hasil diskusi kami. Apakah ada hubungan antara parameter 5 dengan besar sinar bias? Ada. Semakin besar indeks bias, maka sinar biasnya akan mendekati garis normal. 3. Berdasarkan kajian literatur kelompok, parameter 5 disebut dengan indeks bias. Yang keempat, berdasarkan jawaban kelompok pada persoalan 1, ungkapan dimiliki kebiasaan Nelius. Sinar datang dari medium kurang rapat, maka sinarnya dibiaskan mendekati garis normal, begitupun sebaliknya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Ya, sudah ada, silakan kembali. Silakan kelompok 1. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Kelompok? Ya, silakan kelompok 1 sampaikan pertanyaannya ke kelompok 2. Ya. Silakan diskusikan kelompok 2. Sudah? Ya, jika sudah silakan sampaikan jawabannya. Ya, jadi berdasarkan dengan kelompok 1. jadi contoh lain dari indeks tadi adalah yang pertama dasar bola yang terlihat akal, yang kedua pelangi, yang ketiga bagian hilang, dan yang terakhir tata morgana.
Sudah ketemu? Ya, silakan disampaikan. Menurut jawaban dari kami, saya matahari yang menjadi pada sudut dan telah memunculkan pelangi. Ada tanggapan tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi kita hari ini. Ya, Bapak akan memberikan tanggapan. Yang pertama, apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah perubahan arah lambat cahaya, ya, perubahan arah lambat atau pembelokan seperti ditanyakan tadi akibat melewati dua medium atau lebih yang berbeda. Contohnya dari udara ke air atau sebaliknya, seperti yang sudah teman-teman tanyakan. Yang selanjutnya lagi, salah terjadinya kebiasaan. Ada yang nanya tadi. Ya. Yang pertama, benar apa yang disampaikan tadi. Salah terjadi kebiasaan yang pertama adalah cahaya harus melewati dua medium yang berbeda. Ya. Makanya pada saat percobaan pertama, ya, pada saat percobaan pertama yang kalian lakukan, pada saat kalian cahaya itu datang dari udara, cahaya datang dari udara, masuk ke udara, apakah sinar dibiaskan? Surutnya sama atau tidak? Sama, berarti dia tidak terjadi tidak terjadi kebiasaan. Ya. Yang kedua, cahaya datang itu harus pilih. Ya. Karena kalau cahaya yang datang itu tegak lurus, maka cahaya itu tidak akan mengalami kebiasaan, maka dia nanti akan diteruskan. Ya. Nah, setiap medium itu mempunyai karakteristik sendiri, dan itu disebut dengan nilai bias. Apa sih nilai bias? Itu perbandingan kelajuan cahaya seperti yang sudah disampaikan dari teman saya. Ya. Atau bisa juga disebut dengan kerapatan suatu bahan. Ya. Maka indeks bias air dia ada nilainya sendiri, indeks bias kaca ada nilainya sendiri. Mana lebih rapat kaca dari air? Lebih rapat kaca, maka indeks bias kaca pasti akan lebih besar daripada indeks bias air. Ya. Kemudian contoh lain tadi dari kebiasaan tadi disampaikan oleh kelompok 2 tadi, kolam itu kalau nanti kalian lihat, ya, kalau tidak ada kolam nanti kita berdiri di pinggir sungai atau kita melihat dalam suatu wadah, suatu baskom misalnya, nanti kita lihat dasar itu akan terlihat lebih dangkal. Ya, sungai itu kalau dia jernih kita lihat itu dangkal, tapi kalau kita terjun itu air itu bisa dasar itu bisa lebih dalam. Ini prosesnya. Ya. Kemudian tadi contoh percobaan yang Bapak lakukan tadi, pensilnya tampak patah. Ya. Kenapa dia tampak patah? Nah, itu proses menunjukkan bayangannya. Ya. Dan tidak hanya pensil, nanti kalian coba masukkan jari kalian masukkan ke gelas atau ke berisi air, nanti jari kalian juga akan terlihat seperti patah atau bengkok. Ya. Kemudian disampaikan juga contohnya tadi pada berlian, ya, berlian atau intan. Ketika dikenai cahaya, maka berlian itu akan terlihat lebih mengkilau. Nah, kenapa? Karena di dalam berlian itu sendiri sering terjadi kebiasaan di dalamnya. Itu kalau malam hari, siapa yang pernah melihat langit kalau cuaca lagi cerah? Nah, pasti yang sering kita yang melihat langit kalau malam hari. Ya. Kalau suasana cerah, apa yang kita bisa lihat? Bintang. Ya. Bisa melihat bulan, bisa melihat bintang. Bintang itu jaraknya itu sangat jauh sekali. Nanti kalian coba cari di Google, itu Bapak ada coba cari jarak bintang paling dekat dengan bumi itu adalah 4,22 tahun cahaya. Nanti kalian cari sendiri. Nanti seberapa jauh itu, ya. Tapi walaupun dia jauh itu ternyata bisa dilihat dari bumi. Yang catatan tadi cuaca cerah, ya. Maka kenapa bisa dia terlihat? Karena ada proses pembiasaan juga. Pembiasaan itu terjadi di atmosfer. Ya. Terjadinya pelangi. Kenapa pelangi tadi datang setelah hujan? Ya. Biasanya setelah hujan itu kalau terjadi panas, maka pelangi itu akan datang. Pelangi itu datang pagi dan sore. Ya, pelangi tidak akan datang di siang hari. Ya. Kenapa dia bisa terjadi pelangi? Itu karena cahaya matahari
itu dibiaskan oleh air hujan. Ya. Syarat itu ada, pelangi itu harus ada di depan kita, matahari yang harus ada di belakang kita. Di sini Bapak punya satu buah pertanyaan. Jika cahaya relatif medium kurang rapat, ya, kurang rapat, itu misalnya udara, menuju medium yang lebih rapat, contohnya air. Ya. Jika berdasarkan percobaan virtual yang kalian lakukan tadi, apakah cahaya dibiasakan menjauhi atau mendekati? Dari normal? Mendekati atau menjauhi? Silakan dicek. Semakin rapat, apakah sinar itu semakin mendekat di bahan presentasi ini? Silakan dicek. Ya. Semakin mendekat. Ya, itu sesuai dengan hukum pembiasan Snellius. Ya, jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinarnya akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan tugas itu nanti di rumah. Ya, tugas di bagian akhir KPD itu ada tugasnya, silakan dibacakan. Nanti jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Dan ingat, jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebiasaan pada lensa. Kalau hari ini tadi kebiasaan secara umum. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, satu orang pimpin doa, silakan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Jangan pernah lupa untuk belajar. Dan jika Bapak ada salah kata dan salah pengucapan, ada hal yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk belajar lagi tentang kebiasaan yang sudah kita pelajari. Selamat pagi.